Dia berucap baik itu juga bisa menjadi kenyataan, berucap buruk pun bisa menjadi kenyataan. Makanya hati-hatinya jangan sampai ucapan-ucapannya itu buruk yang keluar, bahaya. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesaktian dan tuah daripada orang yang mempunyai garis telapak tangan lurus atau rojo keling, ya, atau tapak jala, atau bisa dikatakan simien lain. Ya. Nah, menurut primbon Jawa kuno, orang yang mempunyai garis telapak tangan lurus, jadi garis telapak tangan sini nih lurus, ya. Ini antara garis hati dan garis kepala ini jadi satu. Maka bisa diibaratkan orang tersebut itu seperti mempunyai pedang yang bermata dua. Jadi di satu sisi dia ini orang yang bisa fokus terhadap suatu hal, ya. Orangnya itu fokusnya bisa bagus. Tetapi di sisi lain, orangnya itu gampang emosinan, tidak sabaran, kemudian juga orangnya hiperaktif. Di samping itu juga orangnya ini agresif. Nah, ini loh. Kemudian juga kadang-kadang dalam melakukan segala sesuatu itu tidak berpikir panjang. Jadi di satu sisi itu bisa fokus terhadap satu hal, tapi di sisi lain semacam itu tadi. Jadi bisa dibaratkan seperti pedang yang bermata dua. Ini orang yang punya garis tangan lurus atau rojo keling. Nah, masalah kesuksesan orang yang mempunyai garis telapak tangan rojo keling atau garis telapak tangan lurus, ini memang bisa sukses maksimal itu kalau memang pekerjaan yang disenanginya atau karirnya itu segala sesuatu yang betul-betul itu yang disukai. Tetapi kalau tidak disukai atau karena terpaksa bekerja di bidang tertentu, itu karena keterpaksaan, maka dia akan betul-betul terpuruk. Nah, ini loh kelemahannya di situ. Hal ini terjadi sebenarnya itu tadi karena antara logika, ya, garis kepala ini yang masalah logikanya dengan perasaannya ini sulit untuk dipisahkan. Jadi antara hati dan perasaannya dengan logikanya ini sangat sulit untuk dipisahkan. Nah, menurut primbon Jawa kuno, orang yang mempunyai garis telapak tangan lurus ini itu memang mempunyai kesaktian ataupun tuah-tuah tertentu. Yang pertama, ini bisa dikatakan orang yang mempunyai garis telapak tangan lurus ini itu si pahit lidah. Jadi ucapannya ini sering menjadi kenyataan. Nah, ini kesaktian yang pertama. Entah itu ucapan yang baik ataupun ucapan yang buruk. Kadang-kadang ya tidak diucapkan baru dipikirkan saja itu bisa menjadi kenyataan. Nah, ini hebatnya orang yang mempunyai garis telapak tangan lurus. Makanya di sini harus betul-betul berhati-hati. Dia berucap baik itu juga bisa menjadi kenyataan, berucap buruk pun bisa menjadi kenyataan. Makanya hati-hatinya jangan sampai ucapan-ucapannya itu buruk yang keluar. Bahaya. Ini orang yang mempunyai garis telapak tangan rojo keling itu semacam itu atau tapak jala. Makanya harus betul-betul
mengontrol ucapannya itu tadi dan berpikirnya. Kadang batin jelek saja itu bisa kejadian, makanya harus hati-hati di sini. Kemudian kesaktian atau tuah yang lain, menurut Primbon Jawa kuno, ini orangnya sangat peka. Intuisinya juga peka, instingnya juga tajam, dan orangnya ini tidak tegaan. Makanya kalau mempunyai cita-cita atau mau melakukan segala sesuatu, kalau bisa jangan diucapkan ke orang lain dulu, jangan diungkapkan kepada orang lain. Karena apa? Di situ nanti akan ada banyak hambatan-hambatan yang supaya cita-citanya orang yang punya garis tangan lurus ini itu tidak tercapai. Nah, ini salah satu sisi kelemahannya memang itulah. Untuk mengantisipasi akan hal ini, jangan sampai dikeluarkan dulu atau diomongkan ke orang dulu. Jadi cukup diam, bertindak. Nah, itu caranya semacam itu. Kalau hal itu tidak dilakukan, kadang-kadang kan begini, seumpama dia mau mempunyai cita-cita mau membangun rumah seumpamanya. Lah, itu sudah diomongkan dulu kepada orang lain. Karena dia itu orangnya tidak tegaan, kadang-kadang uang dipinjam pada tetangganya itu ya diberikan, padahal dia sebenarnya sudah mau membangun rumah yang menggunakan uang tersebut. Itu tujuannya itu. Makanya ketika mau menjalankan segala sesuatu harus diam dulu, kerjakan. Nah, gitu saja. Karena memang sifatnya tidak tegaan, perasaannya lembut banget, tajam instingnya, feelingnya juga sangat tajam. Kemudian tuah yang lain atau kesaktian daripada orang yang mempunyai garis telapak tangan lurus, ini sangat mudah sekali untuk belajar tentang ilmu-ilmu gaib. Nah, ini juga menguasai ilmu tersebut juga sangat mudah dibandingkan dengan orang-orang umum, itu lebih mudah. Entah itu ilmu gaib yang sifatnya baik ataupun yang sifatnya buruk. Maka di sini harus ada pembimbing. Supaya apa? Nanti tidak terjerumus kepada mempelajari ilmu-ilmu gaib yang sifatnya kurang bagus. Karena memang sangat mudah untuk menguasai ilmu-ilmu gaib orang yang mempunyai garis telapak tangan rojo keling itu. Kemudian tuah yang lain atau kesaktian yang lain daripada orang yang mempunyai garis telapak tangan lurus, ini orangnya cenderung selalu mendekatkan diri dengan Tuhannya. Makanya kalau di dalam masyarakat biasanya dia lebih menyukai hal-hal yang sifatnya spiritual. Bisa dikatakan sebagai pelayan spiritual untuk masyarakat sebenarnya. Ini orang yang mempunyai garis telapak tangan rojo keling. Karena apa yang diasah itu hati dan batinnya dan juga rasanya. Kadang-kadang kelemahannya ini untuk orang yang mempunyai garis telapak tangan lurus, kelemahannya biasanya dia itu kadang-kadang tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi selalu diutamakan untuk orang lain, pengabdian, pelayanan terhadap orang lain. Makanya kadang-kadang untuk perekonomiannya kadang-kadang itu ya itu tadi terpuruk kadang-kadang. Makanya harus fokus kepada tujuannya itu tadi. Tinggal ini masalah pilihan. Jadi pilihan hidupnya mau kemana? Nah itu. Kalau memang dia itu fokus terhadap tujuannya dan bisa mengontrol emosinya, maka kesuksesan akan dapat diraih oleh orang yang mempunyai garis telapak tangan lurus ini. Ya, jadi itu ada beberapa kesaktian atau tuah daripada orang yang mempunyai garis telapak tangan rojo keling atau simien len. Ya, matur sembah nuwun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.